Pemirsa, untuk mendorong perekonomian di semester kedua tahun 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus dan insentif. Apa saja stimulus dan insentif tersebut? Berikut wawancara eksklusif Leonard Samosir bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya masih bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, ombak besar ya, yang dianalogikan efek dari perang di Timur Tengah itu, Pak, diantisipasi ke Indonesia dan pemerintah menyiapkan insentif. Apa saja Pak yang sudah disiapkan, Pak? Ya, pertama akibat perang itu penjalaran utama itu di harga minyak. Oke. Dan Indonesia relatif kalau perangnya 5, 6, 10 bulan aman. Selama rata-rata harga di bawah 100 dolar. Oke. Dan sekarang relatif harga masih di bawah 80. Jadi relatif aman. Yang kedua, penjalaran di sektor fertilizer terkait dengan food security. Indonesia pun aman karena kita untuk pupuk itu self-sufficient dan kita bisa ekspor 1,5 juta dan ini dibutuhkan negara tetangga seperti India, Australia, bahkan negara lain. Jadi fluktuasi harga Jadi fluktuasi gas ini gas dan ini semua kita jaga, tidak Oke. berdampak. Oke. Nah, terkait dengan stimulus kita harus tetap jaga daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam situasi liburan seperti bulan Juni, Juli, nah kita juga meluncurkan program transportasi, diskon transportasi darat, laut, udara yang 30%. Kalau penerbangan kelas ekonomi PPN ditanggung oleh pemerintah. Kemudian juga ini di paket ini kan kita sering lakukan di Nataru maupun Lebaran, kita taruh di tengah. Sekarang di akhir pun Pak Presiden bilang udah kita umumkan dari depan. Jadi kita sudah akan siapkan juga sampai Nataru, di mana ini total stimulusnya dan insentif ini 2 triliun. Tapi ada satu yang baru yaitu pajak penulis. Jadi pajak itu apa ya, Pak? Penulis buku biasanya kan kena pajak juga. Nah, kita kasih sekarang pajaknya final 1,5%. Oke. Ya, jadi ini harapannya kita lebih banyak lagi penulis-penulis untuk bikin buku dan pajaknya tidak kena 5-30%. Jadi final. Yang kedua untuk Gen Z itu program magang dan vokasi. Nah, kemarin kita sudah luncurkan 102.000 di tahun kemarin. Nah, tahun ini diharapkan bulan Juli kita bisa mulai lagi untuk batch berikutnya. Dan ini juga targetnya 100.000 peserta. Dan dalam 6 bulan dia digaji dan pemerintah yang bayarin. Ini magang atau bagaimana, Pak? Magang. Oh, magang. Di korporasi. Oke. Ya, jadi dana yang kita siapin sekitar 4 triliun untuk itu. Kemudian ada lagi yang terkait dengan vokasi. Vokasi itu diharapkan bisa cepat kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini targetnya 220.000 kepada pekerja SMK. Nah, ini juga baik untuk retraining dari mereka yang terkena PHK. Kemudian bantuan pangan tetap kita dorong. Itu untuk 33,24 juta sampai desil keempat sebesar 10 kilogram. Nah, ini untuk menjaga daya beli dan untuk menjaga inflasi. Sehingga dengan demikian inflasi kita masih tetap jaga dan anggarannya sekitar 17,54 triliun. Plus bantuan untuk subsidi terhadap harga kedelai, bahan baku untuk tahu dan tempe. Nah, deltanya 2.000. Jadi subsidi untuk UMKM tahu tempe di daerah tertentu dan operasinya ini nanti dilakukan oleh Bulog. Rp2.000 per kilogram. Rp2.000 kedelai. per kilogram Kedelai. Oke. Jadi ini dana yang disediakan sebesar 500 miliar. Jadi total stimulus yang diberikan untuk transport liburan Nataru itu 2,04 triliun. Kemudian yang untuk magang sekitar 6,26 triliun. Dan untuk bantuan pangan 18,04 triliun. Jadi totalnya package yang kita gelontorin lagi 26,34 triliun. 26,34 triliun untuk semester kedua tahun ini. Iya. Pak, ini menetapkan stimulus ini, Pak. Ya. Itu sebetulnya berdasarkan perhitungan melihat efek dari
katakanlah stimulus tahun lalu Pak kepada ekonomi Indonesia atau bagaimana Pak perhitungannya? Ya perhitungannya tentu desil 4 ke bawah kita berharap kita tetap berikan stimulus supaya mereka punya daya beli. Dengan mereka punya daya beli, tentunya perekonomian kita bergerak. Desil 4 ini artinya yang paling miskin ya Pak? Ya yang 40% terbawah. 40% terbawah. Jadi yang 40 kan penengah, 30%, 20%, 10% yang termiskin. Di samping itu juga kan kita punya paket juga untuk kelas menengah seperti kredit usaha rakyat. Nah kredit perumahan kemarin juga kita sudah naikkan pagunya menjadi 50 triliun. Nah ini juga kalau perumahan kan salah satu sektor yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Jadi ya kita dorong 50 triliun karena ini penyerapannya cukup baik. Karena ini bisa untuk renovasi rumah dan yang lain. Ya. Kalau melihat Pak, ada juga kita baca dari insentif itu untuk insentif impor LPG dan bahan baku plastik 2,25 triliun. Ini persis karena memang harga minyak mentah kemarin sempat spiking atau bagaimana Pak? Ya, karena harga crude naik, refinery kan butuh crude. Nah pada saat crude naik, kemarin ada salah satu pabrik yang declare force major. Iya di Banten tuh ya? Ya, jadi pemerintah mengambil alternatif kalau dia force major kan kita bahaya untuk makanan minuman seluruhnya pakai packaging. Betul. Dampaknya kemana-mana tuh Pak? Dampaknya kemana-mana dan itu dampaknya terhadap inflasi. Oleh karena itu alternatif daripada crude adalah LPG. Nah LPG biasanya biaya masuknya 5% kita nolkan. Nah sekarang dalam hal yang sama untuk industri packaging untuk beli bahan baku juga kita nolkan untuk periode 6 bulan. 6 bulan itu dari kapan Pak? 6 bulan dari sejak diberlakukan. Oh oke. Ya jadi ya katakanlah dari bulan ini dan itu dilakukan beberapa negara yang lain juga. Ya. Jadi nanti kalau kondisi sudah normal kita kembalikan. Itu tidak lagi diberikan. Ya. Pak, ini juga ada insentif untuk menurunkan biaya masuk impor suku cadang pesawat besarannya 500 miliar rupiah. Ini maksudnya kenapa ini Pak? Ya, kenapa? Pak. Karena sekarang kan suku cadang pesawat ada biaya masuknya. Nah, dengan biaya masuk nol nanti harapannya nanti harga tiket pesawat dan yang lain juga ikut turun. Jadi tidak langsung hanya dengan PPN DTP, tetapi untuk mereka operation and maintenance itu juga dipermudah dengan biaya masuk nol. Setiap kali ada insentif tentunya kan ada dampak ya Pak Erlangga. Kalau belajar dari tahun lalu Pak, itu sebetulnya dampaknya itu lebih kepada memberikan bantalan sosial supaya tidak banyak masyarakat yang turun kelas ekonominya, atau seperti apa Pak? Sebenarnya target utama insentif? Pertama target itu adalah kita membuat bahwa masyarakat seluruhnya punya akses terhadap pangan. Nah, itu yang minimal terjaga. Dan yang kedua tentu sektor produktif tetap bisa bergerak dengan stimulan tadi LPG, kemudian juga bahan baku plastik. Yang ketiga kita jaga inflasi. Karena kan kalau pada situasi seperti ini yang biasa naik duluan adalah inflasi. Jadi itu yang juga kita jaga supaya tetap dalam range 2,5 plus minus 1% sesuai dengan APBN. Nah dengan demikian juga kita juga jaga daya beli masyarakat termasuk juga untuk traveling. Dengan demikian kita berharap ekonomi Indonesia yang 54% tergantung domestik ekonomi ini betul-betul bisa kita jaga. Jadi kita jaga market. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.